Shalom, shalom, loves of God. Happy Blessed Monday. Saya mengucap syukur kalau setiap Senin pagi saya boleh menjumpai lovers of God sekalian berbagi renungan yang pastinya akan memberkati, menginspirasi, dan meneguhkan iman setiap kita. Ada satu ayat di mana kita harus mempelajari, yaitu Matius 24 ayat yang ke-32. Itu dikatakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Satu sisi Bapak Ibu, ayat ini juga berbicara tentang eskatologi ya, masa yang akan datang. Itu tahun-tahun ke depan. Tetapi ini juga berkaitan dengan ada makna rohaninya, sehingga kenapa kita mau pelajari ini. Apa sih artinya? Artinya Tuhan Yesus mau agar kita memperhatikan untuk belajar dari pohon-pohonan. Ya, kita mengucap syukur sekali kalau Tuhan kita tuh Tuhan yang multidimensi, sehingga istilahnya kita bisa dalam segala hal Tuhan bisa mengajari kita. Ya, bahkan sampai dari pohon-pohonan pun Tuhan bisa mengajari kita. Markus 11 ayat yang ke-12 sampai 14 berkata, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Ya, itu saya garis bawahi karena itu akan jadi concern pembahasan kita. 14. Maka kata Yesus kepada pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat 14 ini ayat yang sadis, kalau boleh saya terjemahkan bahasa sekarang ya. Kayaknya sadis banget Tuhan kita kan. Nah, ya kan, Tuhan Yesus kejam. Kenapa kejam? Bukan salah pohon ara. Ya kan, makanya disitu dikatakan ayat 13, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Jadi kalau tidak ditemukan buahnya, berarti tidak salah dong pohon ara ini. Kan belum musimnya. Nah, itu logika kita yang umum. Kita berpikir karena kita menggunakan pola pikir orang Indonesia. Nah, kita akan lihat dari sisi siklus pohon ara itu sebenarnya apa. Supaya kita bisa memahami kenapa sampai Tuhan bisa katakanlah mengutuk pohon ara ini. Ya. Kita akan pelajari siklus pohon aranya. Nah, yang pertama, pohon ara itu biasanya dipanen 2 kali dalam setahun, Bapak Ibu. Ya, yaitu biasanya pada mulai bulan Juni sampai Agustus. Jadi itu masa-masa penuaiannya. Lalu masa berbuahnya kapan? Pasti sebelum Juni kan. Kalau dipetiknya, dituainya mulai Juni sampai Agustus, artinya sebelum Juni itu sudah mulai berbuah. Nah, uniknya pohon ara ini adalah bisa dimakan baik mentah maupun matang. Ya, kalau kita istilahnya buah mentah, buah mangkel, ya orang Belanda bilang buah mangkel, buah yang bisa dimakan, dibikin rujak, ya kan, rujak buah. Buah ara pun sama, ya. Nah, pohon ara itu lebih suka musim panas, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pohon ara ini sangat butuh sinar matahari. Makanya kalau kita mau cari buah ara, carilah di musim panas, karena akan hasilnya lebih bagus. Nah, biasanya, nah ini dia, kira-kira pada bulan Februari, kuncup-kuncup buah pertama mulai muncul. Ini bisa mendahului atau bersamaan dengan melebatnya daun-daun.
Jadi tipikalnya pohon ara ini ketika dia sudah mulai akan berbuah, maka daun-daunnya mulai melebat. Tapi didahului dengan mulai keluarnya kuncup-kuncup buah pertama. Nah, ternyata Bapak Ibu, kuncup-kuncup buah pertama ini pun bisa dimakan. Bisa dimakan. Nah, daun-daun biasanya melebat pada bulan April dan Mei. Melebatnya. Menuju penuaian di bulan Juni. Peristiwa Markus 11 ayat 13 tadi diperkirakan jatuh pada bulan Nisan atau bulan Maret. Nanti kita akan lihat yuk. Nah, ini. Oke, balik lagi ayatnya di sini dikatakan, tetapi pada waktu Yesus tiba di situ, Yesus tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Memang bukan musim buah ara. Kalimat bukan musim buah ara itu bukan diterjemahkan bahwa bukan musim berbuahnya, tetapi musim dituainya. Ya, jadi tolong dipahami ini Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan daun-daun melebat bulan April dan Mei, sedangkan peristiwanya di sekitar bulan Maret. Ya, bulan Februari kuncup-kuncup sudah mulai muncul. Jadi sebenarnya ketika Yesus melihat pohon ara ini harusnya sudah ada belum kuncup-kuncup buah itu? Harusnya sudah mulai ada ya Bapak Ibu. Ya kan? Nah, Matius 24 ayat 32 di sini dikatakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Tadi pohon ara itu suka sekali dengan musim panas. Jadi di sini ketika pohon ara itu sudah mulai rimbun, itu tanda-tanda mulai musim panas Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat. Musim panas di Israel itu biasanya dimulai bulan akhir Maret atau awal April. Jadi ketika perumpamaan pohon ara tadi di Markus tadi, itu kan kejadian di bulan Maret, Nisan. Nah, kita lihat dulu di sini. Bapak Ibu ada kalender Yahudi itu dibagi dua, liturgi dengan non-liturgi, kalau saya boleh kelompokkan. Bulan Nisan, kalau dilihat dari liturgi, kalender liturgi Yahudi jatuh pada bulan Maret, Gregoriannya itu Maret. Kalau kita lihat di kalender non-liturgi, bulan Nisan itu jatuh juga di bulan Maret. Ya, jadi apapun kalendernya, kalender Yahudi itu tetap Nisan itu jatuhnya sekitar bulan Maret. Nah, musim panas di Israel biasanya dimulai bulan Maret. Jadi ketika tadi Markus tadi harusnya sudah mulai kuncup-kuncup buah itu mulai muncul. Tetapi ayat tadi berkata tidak ada apa-apa selain cuma daun-daun doang. Itu yang membuat Tuhan akhirnya mengutuk pohon ara tersebut. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan pelajaran apa yang sedang Tuhan ajarkan? Satu, hidup kita harus selalu berbuah. Pohon ara adalah salah satu pohon andalan yang diperlukan di daerah Timur Tengah. Karena sangat berguna bagi penduduk sekitarnya. Seperti apa? Buahnya dapat dimakan secara utuh. Baik mentah maupun matang. Jadi ketika masih, bahasa orang Jawa bilang mentil-mentil. Ya, masih kecil-kecil gitu, itu tetap sudah bisa dimakan Bapak Ibu. Dan sudah ada khasiatnya buah ara ini juga. Nah, daunnya pohon ara ini kalau direbus itu bisa berguna sebagai pereda nyeri. Luar biasa. Meningkatkan daya imun, menurunkan kadar gula darah dan lain-lain. Jadi di sini yang punya diabetes, punya itu COVID ya, sekarang boleh tuh minum rebusan daun pohon ara. Nah,
Ya, buahnya yang matang bisa dijadikan selai kue atau campuran pembuatan kue. Ini hanya sebagian saja manfaat dari buah ara. Artinya pohon ara ini sangat diperlukan oleh penduduk sekitar. Jadi apa yang Tuhan mau? Tuhan mau agar kita jadi berkat buat orang sekitar kita. Mereka menantikan berkat Tuhan lewat kita. Bukan saja pada saat nunggu, kapan deh nanti saya jadi berkat. Yang Tuhan mau adalah sejak awal Tuhan mau agar kita tetap jadi berkat. Makanya ketika ketika Maret Tuhan lihat pohon ara ini nggak ada istilahnya mentilnya aja nggak ada gitu loh, nggak ada sama sekali. Itu yang membuat akhirnya Tuhan jadi istilahnya disappointed, ya. Nah, cara berbuahnya seperti apa agar kita senantiasa berbuah? Ya, Mazmur 1 berkata, ya, seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bagaimana sih caranya agar kita bisa senantiasa berbuah? Tuhan mau agar kita senantiasa berbuah, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya pada waktu saat kita lagi mood, ya. Musim suatu buah itu berbicara waktunya buah itu berbuah. Nah, dengan kita refleksikan dengan kehidupan kita, Tuhan mau agar kita senantiasa berbuah. Supaya apa? Jangan pada saat kita lagi mood, kita berbuah. Kita nggak mood, kita nggak berbuah. Bukan seperti itu. Nah, gimana caranya untuk kita bisa senantiasa berbuah? Ditanam di tepi aliran air. Aliran air itu adalah gambaran dari Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa senantiasa berbuah? Ya, kita harus selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanpa kita dipenuhi Roh Kudus, kita nggak bisa berbuah. Nanti kita akan pelajari kenapa kita perlu Roh Kudus. Dan yang kedua, Yohanes 15 ayat yang kelima, aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa untuk kita bisa berbuah, kita harus tertancap nempel pada pokoknya. Sebuah ranting, ya, itu maksudnya begini. Buah itu nempel di rantingnya. Gak mungkin ranting bisa ada buah kalau ranting itu terpisah dari pokoknya. Betul ya Bapak Ibu? Supaya kita bisa senantiasa terus berbuah, kita harus senantiasa nempel sama pokoknya. Pertanyaannya, siapa itu pokoknya? Yaitu Yesus. Jadi gimana caranya kita senantiasa berbuah? Satu, kita harus selalu dipenuhi Roh Kudus. Kedua, kita harus tertanam di dalam Tuhan. Ya. Nah, hal yang kedua Tuhan Yesus sudah mengajarkan apa? Tentang kuasa iman dan percaya. Ya. Markus 11 lanjutan dari perikop yang tadi kita baca. Ya, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab kepada mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa sih yang Tuhan mau ajarkan tentang peristiwa perumpamaan pohon ara tadi? Tuhan mau ajarkan kita bahwa Tuhan ingin agar kita tuh punya iman dan percaya.
Ya, bukan hanya sekedar kita berkata-kata, tetapi iman percaya kita itu akan berdampak. Ada kuasa dari percaya dan iman kita. Ya, Tuhan mau tunjukkan. Kenapa Tuhan tunjukkan kepada para rasul? Karena Yesus tahu, Yesus tidak akan selama-lamanya dengan mereka di dunia. Yesus harus terangkat kembali ke sorga. Dan Tuhan mau penerusnya itu, yaitu para rasul. Di era zaman dulu, itu para rasul penerusnya. Itu mereka bergerak dengan kuasa. Nah, siapa yang meneruskan Yesus saat ini? Kita. Karena itu Tuhan juga mau agar kita belajar untuk bergerak dengan kuasa iman dan percaya. Akhir kata Bapak Ibu, ya, lihat-lihat buah di dahan. Ada yang matang, ada yang mentah. Dengar, hai dengar anak Tuhan, setia dan teruslah berbuah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.